jumpa kembali dengan saya Rifki di Rif Journey. Di kesempatan hari ini saya mengunjungi sebuah makam ini. Dan ini adalah makam seorang pejuang dari Pulau Madura men. Dan tentunya makam ini terletak di tengah hutan men ya. Apalagi di sini kan habis hujan men ya. Habis hujan terus ditambah lagi nyamuknya itu men, wih, menyerang pak. Wih. Jadi beliau ini adalah seorang bangsawan men, bangsawan dari Pulau Madura, dan juga beliau adalah sebagai pangeran, dan beliau bernama Pangeran Trunojoyo men. Dan dari cerita sejarah yang sudah saya pelajari, yang sudah saya kutip dari beberapa halaman men ya, beliau itu dimakamkan di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kediri men ya. Dan lokasinya di sini di tengah hutan men, di tengah hutan. Namun dari kisah beliau itu sangat menyedihkan men. Karena apa? Beliau itu dalam perjuangannya untuk merebut Pulau Jawa dan Mataram itu sampai akhirnya beliau meninggal dengan cara tragis men. Beliau dibunuh dengan cara dimutilasi. Setelah itu dagingnya dimakan mentah-mentah dan kepalanya beliau dimutilasi dan ampun diinjek men, kayak apa ya, dijadikan keset sebagai apa seperti itu loh, sebagai bentuk penghormatan dari musuhnya untuk kawanannya gitu loh men. Entah gimana ya, mungkin teman-teman bisa mempelajarinya atau mencari sejarah ceritanya di halaman-halaman entah itu di sosmed men, seperti itu. Nah sekarang saya akan berkunjung atau menuju ke tempat makam beliau. Tentunya dari cerita atau ulasan yang ada, saya juga gak bisa untuk memastikan bahwa ini memang makamnya men. Namun yang gue ketahui men, yang saya ketahui, menurut cerita dari orang-orang di sini, makamnya emang di sini men, gitu. Makam aslinya di sini men, seperti itu. Ini pohon bambu, waduh, besar banget men. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun amit sewu ngapunten nggih. Dan saya sendiri men mempelajari cerita dari beliau itu gak sanggup gua man, karena memang tragis banget beliau dibunuhnya, sampai harus dimutilasi, dan yang paling parahnya lagi dagingnya itu dimakan men, dimakan mentah-mentah lagi. Ya Allah, amit sewu kula nuwun. Tempatnya horor banget nih ini. Jadi saya berjalan menuju ke lokasi makam beliau men. Aduh, banyak pohon bambu yang kondisinya emang basah men, habis hujan. Nah kelihatan tuh nyamuknya itu, widih, kelihatan kan nyamuknya itu di layar. Nah itu ha. Jadi bagi teman-teman penonton setia Rif Journey, teman-teman juga harus ingat bahwa kalian punya
pejuang di zaman Belanda, pejuang di zaman VOC, di zaman Mataram ini. Dan beliau bernama Pangeran Trunojoyo. Waduh, jalannya kok gini, Pak? Wah, waduh, nyamuknya cuy. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten amit sewu kula nuwun. Pangeran Trunojoyo, salah satu bangsawan, salah satu pahlawan dari Madura, dan beliau lahir di Sampang, men. Dan dari cerita beliau sebagai seorang pejuang, sebagai seorang bangsawan, dimonumenkan yang sekarang namanya menjadi tempat di bandara itu, bandara dan tempat jalan di daerah Surabaya, men, seperti itu. Waduh, sih nggak kuat nyamuknya, men. Namun sebelumnya, men, ya, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, dukung channel ini, dan jangan lupa di like, di share, dan di komen, men, ya. Dan saya doakan bagi kalian teman-teman semua yang udah mensubscribe channel ini di channel Rif Journey, saya doakan mudah-mudahan teman-teman dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dipermudah segala urusannya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, men, seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini udah dekat banget dengan makamnya kayaknya ya. Itu ada batuan besar, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya mistis banget, men. Tempatnya tuh mistis banget, men. Wih, nyamuknya sampai dari lensa. Dan konon dari mitos atau cerita yang ada, men, kan di sebelah kiri ini, nah, itu ada aliran air terjun kecil, men, ya. Nah, itu mungkin kedengaran suaranya, men, ya. Dan di belakang gubuk itu ada kayak air mengalir. Dulu ceritanya ada makhluk atau sosok, ya, manusia setengah macan itu bertapak di sana, men, ya. Dan itu cerita dari penduduk atau warga di daerah sini, men, seperti itu. Ada sosok atau makhluk, ya, seperti itulah, manusia setengah macan seperti itu yang bertapa di tempat sana, men. Oke, lanjut kita ke makamnya. Udah kelihatan kan, itu ada genteng putih, ya. Nah, itu makamnya, men. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makamnya persis berada di bawah tebing ini, men. Tebing yang menjulang tinggi. Nah, itu makamnya. Dan ini nyamuknya banyak banget. Ampun. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngapunten kula nuwun, Mbah. Ngapunten kula nuwun nggih. Mit sewu nggih. Men, sebelumnya saya akan mengirim doa kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa lahumul fatihah. Bismillah. Ya kana butuh kana sa'ina kami senang sholat di antara bukai untuk yang poin amin fatihah khususan ilah arwahi pangeran Trunajaya. Bismillah wa lahumul fatihah untuk beliau syarrul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin maliki yaumiddin kana butuh kana sa'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gue mau ganti baterai dulu men ya, ini baterainya mau habis. Jadi seperti ini kondisi makam beliau di Pangeran Trunojoyo. Ngapunten nggih, Mbah. Kula nuwun amit sewu. Dari di sela-sela saya ke makam beliau, saya akan bersihkan tempat ini sebagai bentuk penghormatan saya kepada beliau, dimana beliau adalah seorang pangeran sekaligus pejuang bagi bangsa Indonesia, terkhususnya di Pulau Jawa dan Mataram. Jadi buat teman-teman, jika ingin untuk mengirim doa kepada beliau sebagai pejuang merah putih, pejuang tanah Jawa, pejuang daerah Mataram, disinilah tempat makam beliau yang bisa dikunjungi juga. Dan kondisi makam beliau seperti ini. Ya, mudah-mudahan dari pemerintah desa setempat, jika menemukan atau melihat video ini, mudah-mudahan aja tempat ini bisa diperbaiki, karena dia adalah sebagai warisan leluhur budaya pahlawan, sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia, terkhususnya di Pulau Jawa ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa lebih memperhatikan tempat ini dengan memperbaiki akses untuk ke tempat makam Pangeran Trunojoyo, karena tempatnya ya seperti ini men ya, kurang baik juga. Tebing di atas menjulang tinggi banget. Gua agak sedikit merinding men, tapi nggak begitulah
Oke, sekarang saya mau beranjak balik men ya. Ngapunten kula nuwun amit sewu Mbah Pangeran Trunojoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati solihin. Dan teman-teman mungkin bisa lihat video ini. Jika kalian mau ke tempat ini mungkin bisa melihat video ini ya men ya. Dan aksesnya, jalannya menuju ke tempat ini seperti ini untuk kondisi sekarang di 2024 men ya. Jadi rimbun banget karena memang kondisinya berada di area tengah hutan men ya. Dan itu tebing men, di sana tebing. Nah, itu di sana itu tebing. Dan dulunya sih kalau lihat dari area ini ya, luarnya ya, itu kayaknya dulu pernah itu diberikan fasilitas kayak tempat duduk, terus ada gazebo itu sepertinya sih ya kalau saya lihat. Tapi entah kenapa sekarang kok jadi kayak terbengkalai gitu dan dibiarin, akhirnya rusak semua. Dan ini pohon-pohon bambu juga roboh semuanya kan, mungkin sebelumnya habis kena angin besar mungkin di sini ya. Creepy cuy ya, aura-aura mistisnya lengket banget men. Tapi dari cerita Pangeran Trunojoyo sendiri, kok bisa-bisanya ya mereka itu sampai membunuh beliau dengan cara tragis seperti itu men ya. Entah kenapa ya, mungkin teman-teman bisa mengulas ceritanya, membaca ceritanya di halaman-halaman atau di sejarah-sejarah di sosmed ya. Tragis banget men, beliau dimutilasi, dicabik-cabik sampai harus dimakan mentah-mentah daging beliau. Ya Allah, ya dimohon untuk pemerintah setempat di desa Ngantang ya ini ya, jadi daerah Kediri yang memang perbatasan. Mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan bukan situs ya, tapi sebagai jejak sejarah pahlawan negara Indonesia, khususnya Pulau Jawa yang berada di sini, yaitu makam Pangeran Trunojoyo, bangsawan dari Pulau Madura men, yang berada di Sampang. Dan bangga bagi kalian teman-teman masyarakat Pulau Jawa ya, di Pulau Madura, khususnya Pulau Madura yang berada di desa Sampang, karena Sampang adalah tempat di mana lahirnya sosok bangsawan sejati, sosok pahlawan sejati, pahlawan Indonesia, pahlawan Pulau Jawa ya, yang bernama Pangeran Trunojoyo. Teman-teman bisa lihat sendiri ya aksesnya bagaimana. Oke. Dan dari saya pribadi men, jadi nggak bisa bercerita banyak tentang sejarah Pangeran Trunojoyo. Dan lagi saya juga tidak bisa berbicara untuk memastikan dari makam Pangeran Trunojoyo. Karena apa? Oke, bentar. Amit nuwun. Karena apa? Karena
saya juga mendapat info bahwa makam beliau itu juga ada nggak jauh dari tempat sini men ya. Ada makam kayak pemakaman umum. Nah di pemakaman umum itu ada salah satu makam Pangeran Trunojoyo seperti itu. Namun warga setempat pun juga ada yang memastikan, ada yang meragukan, namun ada juga yang memastikan bahwa tempatnya di sini men, seperti itu. Ya entah ya, mungkin aja dari bagian-bagian tubuh beliau itu mungkin ada yang dimakamkan di tempat lain yang nggak jauh dari tempat ini juga sih. Dan salah satunya di pemakaman ini. Cuman dari sejarah atau cerita-cerita, info-info yang saya dapat, yang saya kutip, itu makam aslinya di sini men, seperti itu. Dan tubuh beliau, badan beliau udah dijadikan satu gitu dan dimakamkan di tempat sini. Ini seperti itu men. Tapi kalau saya pribadi sih saya meyakini bahwa makam beliau itu yang asli ada di sini men. Kalau dari saya pribadi ya. Tapi kalau dari sejarah saya mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan dan apalagi memastikan bahwa tempatnya di sini enggak. Oke men, jadi cukup sampai di sini dulu men ya video kali ini. Dan tentunya jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini, channel Journey, dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan tentunya bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dipermudah segala urusan pribadinya. Dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya alamin. Oke, bersama saya Rifki, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.